Semoga melalui jalur ini saat hidup sekali ada manfaat untuk orang lain. Karena dari beberapa alasan saat saya menjalani ini, daluang mempunyai potensi, masih mempunyai potensi untuk dihadirkan, untuk dikembangkan. Juga ini menjadi tambahan kebanggaan karena ini tidak hanya di wilayah Jawa Barat saja atau hanya di Garut saja atau di Bandung saja, tidak, ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi ini bisa menjadi bagian ikon budaya atau ikon kriya Indonesia. Nama lengkap Mufid Sururi, usia 46 tahun. Profesi ya saat ini lebih banyak sebagai tukang sae. Tukang sae adalah jenis aktivitas yang berusaha mengeksplorasi potensi-potensi yang terdapat di kulit pohon sae, terutama saat ini memang mengeksplorasi kulit dari pohon sae untuk dijadikan sesuatu. Salah satunya dibuat menjadi daluang, kertas tradisional Indonesia yang diolah dengan cara ditempat. Sepengetahuan saya bahwa daluang zaman dulu di Indonesia memang menjadi produk dan tradisi yang banyak orang terlibat di dalamnya, banyak digunakan di berbagai kalangan, baik pemerintahan ataupun di masyarakat sendiri untuk keperluan media alas tulis atau media alas gambar. Dan kemudian memang tradisinya sempat mati. Ya perlahan memang orang Indonesia terutama sudah mulai mencoba bikin. Ya salah satunya juga kenapa saya agak penasaran ke daluang itu tadi, membandingkan dengan keberadaan kertas buatan tangan di luar Indonesia. Ya paling agak familiar mungkin papirus di Mesir, lalu washi di Jepang, hanji di Korea, terus pepel amate di Meksiko, terus kemudian ada sa paper di Thailand. Masih terdengar, masih eksis, masih juga hadir di hati tiap masyarakatnya, berbeda dengan daluang di Indonesia. Sebelum ke daluang, saya 95 atau 96 menggeluti kertas buatan tangan juga, namun dengan teknik pulping atau dibuburkan dulu, lalu dicetak saring. Mulai dari situ agak mulai tertarik ke medium kertas, sampai akhirnya 2006 ada yang mengenalkan daluang pada saya. Setelah saya mencoba mempelajari, eksplorasi sendiri, muncul ketertarikan yang lebih, mengingat daluang memang ada akar tradisi kita. Dan saat itu saya melihat bahwa tidak banyak orang yang mengenal, tidak banyak orang yang menyentuh daluang sebagai pilihan media ekspresi, tidak banyak juga orang yang menjadi pengkrianya. Saya kira tidak lebih dari 5 orang, atau paling banyaknya juga mencapai 10, dan ya yang memang benar-benar konsen. Saya lihat sih yang masih agak terlihat berjalan di Indramayu sudah mulai muncul, lalu di Jogja, di Garut sendiri, lalu di Wonogiri. Membuat daluang dibutuhkan kulit pohon sae. Pohon sae adalah penyebutan nama pohon di wilayah Jawa Barat. Nama lainnya adalah pepper mulberry atau Browsonetia papyrifera. Setelah mencapai usia tidak lebih dari 2 tahun, ditebang lalu dikupas
dan dikuliti, lalu direndam, lalu mulai dipukul-pukul atau ditempa, lalu 2 lapis kulit disatukan, ditempa lagi sampai mendapatkan ketebalan yang sesuai dengan keinginan, lalu dibilas, terus diperam atau difermentasi dengan cara dibungkus dengan daun pisang selama kira-kira 3-5 hari. Lalu setelah itu pengeringan dengan cara dilekatkan di batang pohon pisang. Setelah kering baru memasuki tahap akhir finishing, biasanya itu dengan cara digosok dengan kulit kerang atau kewuk untuk mendapatkan permukaan yang lebih padat dan lebih rata, sehingga nanti enak untuk digunakan, terutama untuk kebutuhan penulisan. Kesulitannya mungkin salah satunya ini, di era serba instan, di mana daluang adalah produk analog berbenturan dengan budaya digital, karena untuk menghasilkan daluang itu sangat mengandalkan juga kerjaan tangan. Mungkin itu ya salah satunya. Sampai hari ini ya masih ada orang yang masih menanyakan dan tertarik untuk membuat sesuatu dari situ, dan ya saya lihat daluang masih ada yang membutuhkan dan masih banyak orang yang perlu mencari tahu ternyata tentang daluang. Terkait dengan kertas buatan tangan yang ada di dunia, daluang punya kesempatan juga untuk hadir, dan tidak cuma hadir, jadi juga bisa hidup. Tidak cuma hidup, tapi juga menghidupi siapapun yang terlibat di daluang. Semoga melalui jalur ini, saat hidup sekali, ada manfaat untuk orang lain. Karena dari beberapa alasan saat saya menjalani ini, daluang mempunyai potensi, masih mempunyai potensi untuk dihadirkan, untuk dikembangkan. Juga ini menjadi tambahan kebanggaan, karena ini tidak hanya di wilayah Jawa Barat saja, atau hanya di Garut saja, atau di Bandung saja, tidak. Ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi ini bisa menjadi bagian ikon budaya atau ikon kriya Indonesia. Simak selalu Tanpa Batas untuk kisah-kisah inspiratif.